ia harus dipisahkan dari kekasihnya. Keputusan sang ayah yang sangat marah, sehingga mengeluarkan perkataan yang sangat tega menyakiti hati anak gadisnya. Mumun, keputusanku sudah bulat. Kamu harus menikah dengan pilihan ayah. Itu adalah keputusan terbaik untukmu dan keluarga kita. Jika kamu berkeras tidak mau, kamu harus pergi dari rumah ini. Dan jangan panggil lagi aku sebagai ayahmu. Si Mumun Misteri Danau Jambore. Di tepian Danau Buperta ada sebuah cerita yang tersembunyi di balik kegelapan rawa luas itu. Konon, di malam yang sunyi, penampakan sesosok arwah seorang wanita kerap muncul dari kegelapan, seolah sedang mencari kedamaian yang tak pernah dikecapnya di dunia nyata. Bumi perkemahan dan geraha wisata pramuka atau Buperta, Cibubur, Jakarta Timur, yang dikenal juga dengan nama Jambore, disebut demikian karena telah berulang kali menjadi ajang perhelatan pramuka berskala besar, yaitu kegiatan Jambore Nasional. Upacara pembukaan Jambore biasanya dilaksanakan di lapangan utama Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta ini. Tidak jauh letaknya dari lapangan utama itu, terdapat sebuah danau yang terkenal dengan nama Danau Jambore. Menurut seorang anggota Satuan Pengaman Buperta Cibubur bernama Pak Tabi, memang dulu pernah ada seorang wanita muda yang konon memiliki paras nan cantik yang berkaitan erat dengan keberadaan misteri di danau itu. Siang ini, seorang wartawan muda tampak sedang mewawancarai Pak Tabi di tepi Danau Buperta. Pak Tabi, benarkah apa yang dibilang masyarakat bahwa si Mumun itu ada? Benar sekali. Bagi masyarakat Cibubur, Pondok Ranggon dan sekitarnya sudah lama mengenal nama si Mumun, gadis pribumi yang cantik jelita. Bisakah Bapak menceritakan siapa dan bagaimana kehidupan si Mumun itu? Ya, tentu bisa. Sebagai penduduk asli Cibubur, saya mendapatkan cerita ini dari orang yang dapat saya percaya, yaitu bapak saya sendiri. Dari bapaknya Pak Tabi? Wah, kalau boleh, nanti saya mau mewawancarai beliau. Bisa, Pak? Tidak bisa. Sebab ayah saya sudah meninggal 2 tahun lalu. Oh, maaf ya, Pak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oh ya, ceritanya bisa saya lanjut? Oh, silahkan Pak, silahkan. Baik, lanjut ya. Orang sudah sejak lama tahu nama Mumun. Bahkan ketika Danau Buperta ini dulu masih bernama Situ Jemblung atau Rawa Jemblung, yang kemudian menjadi Situ Baru, dan yang sekarang lebih terkenal sebagai Danau Jambore. Bagi penduduk asli sekitar sini, tetap saja setiap bercerita tentang dia, masih memakai julukan si Mumun dari Rawa Jemblung. Sesungguhnya nama Situ Baru itu sendiri mulai digunakan menurut catatan sejarah Buperta Cibubur sejak Bumi Perkemahan ini diresmikan sebagai lokasi Jambore Nasional yang pertama sekitar tahun 1981, yang sebelumnya masih bernama Rawa Jemblung.
Dari danau inilah merupakan titik awal kisah misteri si Mumun dari Rawat Jemblung. Bermula dari percintaan gadis cantik itu dengan kekasihnya, seorang pemuda kusir delman yang sederhana, sangat dicintai dan mencintainya. Ternyata sangat ditentang oleh ayahnya. Mumun dilarang keras berhubungan dengan pemuda sederhana itu. Dan oleh ayahnya, Mumun dipaksa untuk bersedia menikah dengan putra tunggal dari seorang tuan tanah yang kaya raya. Kendati putra tuan tanah tajir itu sudah punya istri, jadi kalaupun Mumun mau, akan menjadi istri kedua atau bahkan ketiga. Mumun tidak setuju dan menolak dengan rencana perjodohan pernikahan tersebut. Namun ayahnya tetap bersikeras agar anak gadisnya menikah dengan anak tunggal dari orang yang kaya raya itu. Yang rupanya ayah Mumun punya hutang yang sangat besar yang dia tidak sanggup membayarnya. Sehingga sebagai ganti, ayah Mumun bersedia anaknya dinikahi oleh anak tunggal tuan tanah itu sebagai pelunas hutang. Dan oleh lelaki itu bahkan dijanjikan akan diberikan uang peningset yang jumlahnya sangat besar. Tentu ayah Mumun sangat tergiur, kecewa dan tidak mau dipaksa menikah. Mumun yang tidak sanggup menerima paksaan ayahnya, batinnya sangat tertekan. Hidup ini rasanya tiada arti lagi baginya. Dia kini dipaksa untuk hidup dalam bayang-bayang kendali orang lain. Si Mumun yang mencintai seseorang, tapi nasib menghendaki berbeda. Ia harus dipisahkan dari kekasihnya. Keputusan sang ayah yang sangat marah, sehingga mengeluarkan perkataan yang sangat tega menyakiti hati anak gadisnya. Mumun, keputusanku sudah bulat. Kamu harus menikah dengan pilihan ayah. Itu adalah keputusan terbaik untukmu dan keluarga kita. Jika kamu berkeras tidak mau, kamu harus pergi dari rumah ini. Dan jangan panggil lagi aku sebagai ayahmu. Mumun bersimpuh di kaki ayahnya serta memohon-mohon agar pernikahan itu ditiadakan. Bukan saja karena Mumun tidak mencintai lelaki itu, tapi yang menyakitkan, ia akan dimadu. Orang itu sudah punya 2 istri, berarti Mumun akan jadi istri ketiga. Tentu di kemudian hari mungkin bisa saja ada istri yang keempat, kelima, dan seterusnya. Batin Mumun sungguh tak sanggup menerimanya. Maka malam itu, di bawah cahaya bulan yang redup, Mumun menuju Rawat Jemblung, dipenuhi dengan rasa ketakutan dan penyesalan atas garis nasib yang dideritanya. Si Mumun berjalan perlahan-lahan, dengan air mata deras berderai mengalir di pipinya. Sungguh, dia sangat bingung dan perasaannya sangat tertekan, dan keputusannya sudah bulat. Dengan kesedihan yang memuncak, dia menuju ke Rawat Jemblung, dan dengan gelap mata serta tak berpikir lagi hal buruk dan baiknya, Mumun kemudian menenggelamkan diri ke Rawat Jemblung dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sejak saat itu, arwahnya sering muncul di tempat yang di kemudian hari akan menjadi perkemahan besar. Memang, hingga tahun 1990-an, penampakan Mumun masih sering muncul di arena perkemahan. Tapi penampilannya tidak mengganggu. Ia hanya menunjukkan eksistensinya saja. Apalagi Bupertaji Bubur tidak lagi seperti dulu, sunyi dan sepi.
karena sekarang sudah penuh dengan keramaian. Tidak jauh dari pintu masuk Buperta sudah terdapat SPBU, berbagai restoran dan fasilitas bermain, termasuk sebuah mall yang besar, sehingga kesan seram tidak lagi muncul. Meski demikian, pengunjung khususnya para remaja tetap diingatkan untuk menjaga perilakunya agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan asusila. Dan kisah-kisah misteri narasi artis akan tetap mengunjungi Anda. Sampai jumpa.